Jadi begini loh, tarjih itu dilakukan ketika ada dua dalil yang bertentangan. Bertentangan ini ya, secara zahirnya bertentangan. Nah, kalau kita orang awam muqallid nggak tahu ilmunya, terus bagaimana bisa merujihkan? Yang bisa menentukan ini dalil bertentangan atau tidak itu ya ulama. Nah, ulama juga yang bisa mentarjih. Jangankan merujihkan itu. Orang awam muqallid ditanya bedanya hamzah wasl dengan hamzah qata apa? Bedanya apa? Itu aja banyak yang nggak tahu, mungkin nggak tahu sama sekali bedanya apa. Gitu aja mau merujihkan pendapat ulama gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Itu udahlah, kita kalau bukan ahlinya, bukan kapasitasnya, bukan pakarnya, udah serahkan pada ahlinya gitu. Udah ada yang masing-masing gitu. Dalam agama ada ulama namanya. Selanjutnya, tarjih itu pekerjaan mujtahid. Yang harus diketahui sebelumnya adalah bahwa tarjih itu ialah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid. Mujtahid itu ulama yang memang concern di dalam ini ya, di dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang menjadi kesepakatan usuliyun atau para ulama usul fikih. Sejak zaman Imam Syafi'i sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi, semua ulama paham dan mengerti bahwa salah satu rukun tarjih adalah murajjih. Dan murajjih ialah yang mempunyai kapasitas dan malakah ilmiah yang kuat, serta mampu menentukan dengan keilmuannya mana yang unggul dan mana yang tidak unggul gitu. Dan itu semua ada pada diri seorang mujtahid, bukan muqallid. Muqallid itu ya orang awam selain ulama gitu. Kita semuanya itu orang awam selain ulama, selain ahlinya, selain pakarnya gitu. Dan itu bisa diketahui dari definisi tarjih itu sendiri yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, Imam Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah dalam kitabnya Al-Mahsul mendefinisikan tarjih sebagai berikut: taqwiyatu ahadit tariqain 'alal akhar liyu'lamal aqwa fayu'malu bihi wa yutrahul akhar. Menguatkan salah satu torik atau dalil dari dua torik atau dalil untuk mengetahui mana yang kuat guna diamalkan dan ditinggalkan yang tidak kuat. Kemudian ada lagi Imam Abdul Aziz Al-Bukhari wafat tahun 730 Hijriah, ulama usul dari kalangan Al-Hanafiyah, mengatakan idhari quwwatin li ahadid dalilain al-muta'aridain lawin faradat anhu la takunu hujjatan mu'aridah. Tarjih adalah menampakkan kuatnya salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan, yang kalau ia berdiri sendiri tidak ada hujah yang bertentangan. Kemudian lagi Imam Badruddin Az-Zarkashi wafat tahun 794 Hijriah, juga punya definisi yang sama dengan ulama sebelumnya tentang tarjih ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, bahwa taqwiyatu ihdal imaratain 'alal ukhra bima laisa dhahiran. Tarjih adalah menguatkan salah satu imarah atau dalil dhonni dari dalil lainnya dengan sisi kuat atau yang ada pada dalil yang tidak terlihat jelas. Jadi gini lor, ini tadi saya sebutkan definisi tarjih menurut para ulama usul gitu. Saya sebutkan itu. Jadi yang berhak mentarjih itu hanya ulama mujtahid yang levelnya sudah sampai level tinggi, mujtahid mutlak mustaqil gitu. Mujtahid ulama yang sudah punya kapasitas, punya kompetensi, punya keilmuan, punya malakah ilmiah, bahasanya seperti itu, punya penguasaan terhadap ilmu apapun, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu apapun dikuasai gitu. Jadi bukan satu ilmu. Nah ini nanti kita akan bahas lagi. Dari definisi-definisi di atas, memang ulama tidak secara tegas mengatakan dalam definisi mereka bahwa itu adalah pekerjaan mujtahid. Akan tetapi jika kita lebih teliti, setidaknya ada dua poin yang mencolok dalam definisi mereka, yaitu poin yang satu penguatan, yang kedua dalil yang bertentangan.
Poin pertama adalah pekerjaan menguatkan antara dua dalil yang berseberangan makna dan kandungan hukumnya. Lalu bagaimana bisa seorang murajih menguatkan salah satu dalil yang bertentangan kalau ia bukanlah seorang yang tahu metode dan konsep pengambilan hukum itu sendiri, dan itu hanya mujtahid yang mampu. Poin kedua tentang dalil yang bertentangan, ta'arudud dalilain. Para ahli usul menyimpulkan bahwa tidak ada tarjih kalau tidak ada dua dalil yang bertentangan. Nah, untuk menentukan bahwa dua dalil itu bertentangan, bagaimana? Apakah mungkin seorang muqallid tahu syarat-syarat ta'arud gitu? Jangankan untuk mengetahui ta'arud antara dua dalil, mungkin hamzah wasl dan hamzah qata' pun seorang muqallid tidak mampu membedakannya. Bagaimana bisa muqallid seperti ini dengan pongah mengatakan dan inilah pendapat yang rajih? Jadi tidak disebutkannya mujtahid dalam definisi-definisi usul ulama usul itu karena memang mereka sadar dan paham betul bahwa pekerjaan tarjih itu bukan pekerjaan yang sembarang yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Akan tetapi itu pekerjaan yang berat dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh para mujtahid. Tidak perlu disebutkan, mereka sadar siapa yang pantas melakukan tarjih. Dan ini lebih jelas kalau kita buka kitab-kitab usul, bahwa pembahasan tarjih ini bukan dibahas di awal atau juga di tengah kitab. Akan tetapi pembahasan tarjih itu ada di akhir kitab setelah para ulama usul itu membahas tentang ijtihad dan mujtahid. Jelas menunjukkan bahwa tarjih adalah bagian dari pekerjaan seorang mujtahid. Jadi begini loh, tarjih itu dilakukan ketika ada dua dalil yang bertentangan. Bertentangan ini ya, secara zahirnya bertentangan. Nah, kalau kita orang awam muqallid nggak tahu ilmunya, terus bagaimana bisa merujihkan? Yang bisa menentukan ini dalil bertentangan atau tidak itu ya ulama. Nah, ulama juga yang bisa mentarjih. Jangankan merujihkan itu. Orang awam muqallid ditanya bedanya hamzah wasl dengan hamzah qata' apa? Bedanya apa? Itu aja banyak yang nggak tahu, mungkin nggak tahu sama sekali bedanya apa. Gitu aja mau merujihkan pendapat ulama gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu loh. Itu udahlah, kita kalau bukan ahlinya, bukan kapasitasnya, bukan pakarnya, udah serahkan pada ahlinya gitu. Udah ada yang masing-masing gitu. Dalam agama ada ulama namanya.